Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Ya, Tour de France sudah selesai. Chapeau kepada Tadej Pogacar yang sudah memenangkan 5 kali. Tour de France 5 kali. Ya, walaupun sempat 2 kali ganggu oleh Jonas Vingegaard ya. Tapi dia berhasil 3 kali berturut-turut ya. 26, 25, dan 24. Luar biasa. Bagaimana nanti 2027 kita nggak tahu. Tapi Anda tahu sendiri penggantinya Isaac Del Toro sudah ada. Ya, baru mengikuti Tour de France saja dia sudah podium 3. Jadi nggak usah khawatir mengenai pengganti ya. Jadi sudah ada UAE dengan uangnya, kekuatan uangnya, kekuatan sponsor dan sebagainya. Anda tidak usah khawatir ya. Dia bisa membayar siapapun nanti yang akan mensupport Isaac Del Toro ya, atau kemungkinan Tadej Pogacar lagi sekali untuk 6 kali, siapa tahu tahun 2027 tahun depan ya. Masih terlalu dini ya, mungkin nanti sebelum akhir tahun ada preview stage dulu, baru nanti kemudian diramu siapa dan siapa yang berhak menjadi leader untuk tim UAE ya. Oke, kesimpulannya apa dari Tour de France yang sudah selesai tahun 2026 ini? Luar biasa ya, luar biasa. Nah, kita harus lihat dari statistik dulu ya. Kalau kita mau melihat kesimpulan ini, kita lihat statistiknya dulu, karena statistik itu yang bisa dipegang ya. Jadi yang nyata, yang istilahnya bukan variabel, tapi itu sudah nyata, kelihatan mata. Oke, ayo dari total tim yang mengikuti 2026 Tour de France ini, total timnya itu ada 23 tim. 23 tim. Ya, dari 23 tim itu 18 tim adalah yang World Tour Team ya. Artinya World Tour Team ya kayak UAE, Soudal ya, Jayco, Ineos, Net Company, dan Red Bull UAE, EF Education First, Visma, dan sebagainya. Itu totalnya itu 18. Ditambah ada 5 tim level bawahnya, pro tim 5. Itu undangan ya. Jadi Tour de France masih bisa mengundang 5 pro tim, satu level, satu strip di bawahnya World Tour Team ya. Terus ada yang menarik loh, walaupun 23 ya, 23 tim dengan total 184 peserta. 184 peserta loh total ya. Tapi yang memenangkan balapan 21 hari tersebut hanya 11 nama. 11 nama, bayangkan. 11 dari total 184 pembalap. Kok bisa ya? Kok sedikit ya? Berarti 21 hari balapan itu ada nama-nama yang memenangkan lebih dari 1. Oh iya, Tadej Pogacar aja memenangkan 5 stage. 5 stage di Tour de France 2026 ini terbanyak. Ya, terbanyak. 5 stage oleh Tadej Pogacar. Kemudian disusul 3 kali oleh Tim Merlier. Terus juga
disusul 2 kali oleh MVDP, Matthew Van Der Poel, 2 kali oleh Richard Carapaz, 2 kali oleh Remco, ya, sisanya adalah 1 kali, yaitu Mats Pedersen, Olaf Koe dari CMA CGM, Jasper Philipsen, ya, Mauro Schmidt, Isaac Del Toro, dan Soren Warenskjold, ya, masing-masing 1. Nah, mungkin Anda akan tanya-tanya, kok bisa ya? Harusnya lebih, ya kan? Harusnya kalau mau fair, ya, tiap stage 1 nama. Nggak mungkin. Karena balapan Tour de France ini penuh dengan strategi. Teamwork, bukan individual work. Walaupun yang menang adalah individu, itu yang ditunjuk oleh tim. Untuk itu mereka bekerja supaya itu menang terus. Supaya tim leader menang terus, ya. Supaya Tadej Pogacar kalau bisa memenangkan semua stage 21, tapi ya tidak mungkin, impossible. Paling tidak 5 itu sudah luar biasa. Dan Isaac Del Toro jangan lupa, ya. Itu. Jadi Pogacar dan Isaac Del Toro, 2 nama ini yang berjasa banget untuk tim UAE. Berarti mereka total 6 stage plus 1 podium 1, juara umum, general classification. Ya, jadi ini adalah tahun sukses banget bagi UAE. Saya rasa bukan tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun mendatang akan sukses terus ini si UAE. Ya. Nah, tentunya ada tim yang unggul, ada tim yang ngenes, ya. Dari 23 World Tour tim ini, salah satu tim yang paling ngenes, yang dulu sempat top-topnya, dan sekarang ngenes sekali, tidak memenangkan stage sama sekali, belas. Yaitu itu timnya Ineos Net Company. Ya, dengan pembalap-pembalapnya seperti yang Egan Bernal, ya tidak mampu apa-apa. Egan Bernal malah di posisi 20, ya. Sudah, saya nggak tahu ini Egan Bernal nasibnya gimana. Mungkin tahun ini ada terakhir sebelum dia benar-benar retire, ya, karena memang dia habis kecelakaan jatuh yang lebih hebat begitu. Ya, dia masih hidup aja bersyukur, ya, dan masih hidup berbalapan itu masih dianggap bersyukur, ya. Jadi nampaknya tim Ineos ini harus banyak berbenah, ya, untuk tahun depan gimana, ya, dengan manajernya yaitu Geraint Thomas yang juga mantan juara TDF, ya, itu. Jadi itu kesimpulan yang nomor 1, ya, yang kita misalnya masih bisa melihat secara statistik, ya. Kesimpulan nomor 2 ini lucu, drama yang nggak masuk akal, masa tes doping jam 2 pagi, ya, menimpa Jonas Vingegaard jam 2 pagi loh. Bukankah itu saatnya orang lagi tidur? Anda tahu sendiri, ya, apa jadinya kalau misalnya atlet itu kurang tidur? Kok bisa jam 2 pagi? Itu yang nggak masuk akal dan menjadi kontroversi oleh pengamat-pengamat dan bagi semua tim, ya. Nah, Visma mau debat bagaimana, mau protes bagaimana, nggak bisa. Itu sudah aturan. Dan lucunya, kenapa kok tes pagi-paginya itu hanya dikenakan oleh 2 pembalap ini, atas 2 pembalap ini. Vingegaard jam 2, Pogacar jam 5, masih mending Pogacar masih bisa tidur. Ya, akibatnya apa? Ya, saya nggak tahu akibatnya apa. Tapi Anda sendiri tahu kalau Anda sudah mengalami. Saya aja mengalami loh. Ya, Is Jafar Journey di hari ke-5, ke-6, dan ke-7 itu kekurangan tidur saya sampai stop berapa kali untuk tidur, microsleep. Ya, sampai saya jelaskan di episode yang dulu tahun lalu itu. Sampai mata saya ini kunang-kunang ada bayangan 2-3 gitu. 3 halusinasi begitu. Kekurangan tidur. Ya,
Jadi saya bisa membayangkan betapa ketidak enaknya harus bangun jam 2. Apakah sudah selesai kalau misalnya ya memang banyak orang yang bisa maksudnya terbangun pagi-pagi, subuh-subuh begitu hanya untuk kencing dan setelah itu tidur. Tapi kalau misalnya Anda dites, apakah ya bisa cuman nih kencingku sudah selesai aku tak tidur? Belum tentu. Bisa 1 jam 2 jam. Diperiksa ini, periksa darah macam-macam. Aduh. Itulah yang menimpa drama yang menimpa Jonas Vingegaard. Akhirnya apa? The next day, balapan the next day, dia kekurangan tidur, ya crash karena kurang konsentrasi. Ya apapun alasannya dia crash itu kenapa? Tapi kita sudah tahu, kita sudah ada benang merahnya bahwa dia adalah orang yang paling tidak beruntung dapat cek doping jam 2 subuh pagi. Sebelumnya belum pernah loh. Baru kali ini. Jadi sebelum-sebelumnya tidak ada itu namanya tes doping kayak gini. Seketat ini. Dan hanya untuk 2 pembalap. Bagaimana dengan Remco? Ya waktu itu Remco masih belum podium. Lolos. Bagaimana dengan Esek Del Toro yang selamanya sepanjang itu dia podium 3. Lolos. Aneh ya, tapi nyata. Dan itu sudah tidak bisa didebat. Aturan UCI. Ikuti. Tidak bisa didebat. Ya. Tak masuk akal, tapi ya itu nyata. Oke. Terus yang berikutnya adalah drama-drama pribadi. Ya, drama-drama individu. Ya, bagaimana di tim track ini ya seorang yang pembalap namanya Quinn Simmons ini. Saya rasa Quinn Simmons ini juga sebetulnya potensi untuk memenangkan banyak stage loh. Tapi karena tim order, lagi-lagi tim order, dia tidak boleh. Dia tidak boleh breakaway sendiri untuk meraih kemenangan. Dia harus bekerja keras untuk kemenangannya Mads Pedersen. Jadi selama 21 hari Quinn Simmons ini kacungnya Mads Pedersen. Kasiannya. Tapi ya itu. Ya. Jadi manajernya pun nggak peduli. Kamu kan sudah dibayar untuk itu. No argue. Kalau kamu misalnya tahun depan mau stage win dan sebagainya, pindah aja di tim lain. Saya rasa Quinn Simmons dari dulu harusnya sudah pindah. Karena ini kasus yang kedua menimpa dia secara pribadi dengan tim track loh. Saya enggak tahu kenapa kok dia gandoli. Apa karena tim track ini membayar dia cukup bagus ya, cukup mahal ya. Tapi kalau misalnya Anda dibayar mahal pun, tapi akhirnya Anda menyia-nyiakan segalanya ya itu. Tapi ya terserah, ini tergantung individunya Anda gimana. Ya. Apakah Anda adalah orang yang gak masalah pokoknya duit. Ya. Teringat dulu juga Alexander Vinokurov pada Olimpik, nggak tahu tahun berapa saya lupa. Ya, ketika dia harus meraih gold medal. Ya, ternyata sebelum dia finish itu negosiasi sama pembalap satu ini, nggak tahu siapa. Ya, negosiasi artinya saya menangkan, kamu tak beri uang. Ya, kamu tak beri uang. Menangkan saya untuk juara 1 mendapat gold medal, kamu yang silver, kamu plus tak beli uang. Nah, bagi pembalap ini, kalau nggak salah pembalap ini dari pembalap daerah Latin Amerika, yaitu Kolombia apa saya lupa pokoknya. Atau apa gitu loh. Atau dari mana, Italia, nggak mungkin Italia ya. Masa mau ya. Jadi dia dibayar mahal. Dari Kolombia rasanya saya curiganya. Dibayar mahal. Ya. Ya. Jadi kalau dia menang gold medal pun sama negaranya nggak mungkin dibayar segini banyak. Tapi sama Alexander Vinokurov ini dengernya, isunya
Sehingga Alexander Vinokurov itu ditangkap oleh Komite Olimpik untuk mempertanggungjawabkan iya atau tidak. Money. Ya, jadi drama Queen Simon ini ya nampaknya ya yaitu pilih duit atau individual achievement. Mana? Ya, toh Anda sudah dibayar lah. Bekerjalah. Jadi balapan ini adalah kerjaan. Kamu seorang profesional. Ini pekerjaanmu. Ya. Terus poin keempat yaitu drama di tim Bora miliknya Remco. Di awal-awal dia sempat ngomel karena nggak dibantu oleh rekannya Florian Lipovic gitu. Loh aku kok nggak dibantu? Dan sudah diperparah oleh manajernya Ralph Denk itu sebelum Tour de France start. Ada 2 co-captain. Silakan balapan dan silakan merebut podium masing-masing. Ya, silakan berdiskusi Anda mau bekerja sama atau mau ninggal dan merebut apa terserah. Ya, untungnya loh ya Remco tidak tergoyahkan. Ya, salut untuk itu karena dia sudah menjadi lebih dewasa. Ya, karena Remco ini ada loh sepak terjangnya ada, yaitu dia merebut podium 3 loh, ya podium 3 di tahun 2024 Tour de France. Tadej Pogacar nomor 1, Vingegaard nomor 2, Remco nomor 3. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga bagi dia, ya sangat berharga. Jadi dia dengan tenang, hari per hari dilalui sampai pada stage time trial dia menang dan kemudian ada 1 stage lagi dia menang dan mensecure podium 2. Kalau sudah podium 2, apa yang dia harus kejar? Wong dia sudah 5 menit lebih kalah dari itu. Ya santai aja, diem di podium 2. Itu sudah terbaik yang kamu bisa capai di Tour de France tahun ini. Diam aja, ya. Tidak perlu terlalu ambisius. Diam aja. Karena itu akan menjadi bekalmu di tahun 2027. Kamu sudah dikontrak mahal seumur hidup oleh Specialized. Duit aku udah ada. Santai aja. Ya itu. Ya, santai aja. Ya, salut juga kepada Remco yang bisa menahan emosinya sampai Tour de France selesai. Walaupun podium 2. Podium 2 itu ya bukan walaupun ya, tapi hebat. Dia memecahkan rekor dirinya sendiri yang tadinya sebelumnya di tahun 2024 podium 3. Mungkin ya di tahun 2025 rasanya dia meninggalkan itu balapan. Ya itu. Jadi apakah tahun depan rasanya tahun depan bakalan Remco diberi kepercayaan tunggal, the only solo leader of Bora, ya. Bagaimana dengan Florian? Terserah. Ya, kamu mau tetap di Bora, saya bayar mahal, support Remco, atau kalau enggak kamu keluar di tempat lain. Balapan. Kejamnya seperti itu. Saya tidak peduli siapa kamu kalau tidak menunjukkan prestasimu, out. Karena kamu dibayar mahal, kamu seorang profesional. Out. Kesimpulan kelima, ternyata veteran-veteran dan senior-senior masih bertaji. Yaitu siapa? Richard Carapaz. Ya, Richard Carapaz itu sudah lama memenangkan Giro di Italia. Ya, sudah lama. Kemudian pindah ke Ineos tapi masih belum bisa merebut apa-apa. Ya, memenangkan gold medal Olimpik Tokyo. Ya, dan sekarang dia merebut 2 stage di akhir-akhir malahan. Ya, di saat-saat yang dimana orang-orang sudah merasa lelah gitu ya, pembalap-pembalapnya sudah lelah
ya sudah hari ke-15, di atas hari ke-15, ya 6 hari lagi selesai. Richard Carapaz masih bisa merebut stage, ya, yaitu di stage ke-18 dan stage 20 loh. Di hari ke-18 dan di hari ke-20. Ini menandakan apa? Mature, ya, kedewasaan. Orangnya sabar, ya, dia veteran, ya, dia tahu, ya, dia mempunyai visi. Saya tahu saya akan merebut stage ini. Saya akan tunggu sampai dier, bener, diambil, ya, Richard Carapaz. Ya, saya suka sekali dengan Richard Carapaz ini, soalnya orangnya benar-benar low profile, ya, bukan orang-orang yang suka bersingkrak-singkrak apa-apa, ya, bukan. Tapi dia orangnya fokus, ya. Kalau dia tidak bisa menang, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah menentukan saya akan menang, dia sikat. Ya, makanya Richard Carapaz itu masih disukai oleh manajer EF Education, Jonathan Vaughters, begitu. Karena Jonathan Vaughters itu juga tahu untuk membawa tim Cannondale EF Education First ini untuk meraih kesuksesan di Tour de France, dia nggak akan bisa untuk meraih General GC, ya, pembalapnya Ben Healy ternyata nggak bisa, ya, tidak ada tajihnya, ya. Ya maklum, saya nggak tahu kenapa juga, ya. Jadi dia harus memilih out of the box, nggak usah merebut general classification, cukup stage by stage. Satu orang aja aku tempatkan, yaitu Richard Carapaz dan Ben Healy 2. Ben Healy untuk yang breakaway yang jarak-jaraknya lebih panjang, misalnya di atas 150, 180, 200 km, ya. Tapi Richard Carapaz saya tempatkan untuk yang mountain yang jeglek-jeglek. Menang 2 stage. Ya, lumayan. Nggak lumayan. Luar biasa. Ya, Richard Carapaz. Nah, yang terakhir ini MVDP. Wah, tidak usah bilang. Ya, tidak usah disangsikan. Ya, MVDP ketika akan mengerahkan segala kemampuannya, siapa yang bisa mendung? Wong dia orang yang terkuat. MVDP, ya, Mathieu van der Poel, kuat sekali. Bahkan kekuatannya melebihi dari Tadej Pogacar. Amblas itu, ya, di stage berapa itu? 21 ke Paris itu, ya. Termehek-mehek, ya, buat Tadej Pogacar, ya ngapain kamu ngejar MVDP? Pasti kamu tidak bisa kok, ya. Toh kamu ya juga sudah meraih juara, gitu. Ya, mungkin Tadej Pogacar mau mengetes apakah saya masih bisa unggul dalam sprint. Oh, saya rasa susah kalau kamu sprint-sprintan sama MVDP, ya itu. Jadi total MVDP sepanjang Tour de France seumur hidupnya dia hanya meraih 4 stage. Pogacar di stage 1 tahun ini aja 5. MVDP sepanjang dia ikut Tour de France hanya memenangi 4 stage. Richard Carapaz sepanjang Tour de France dia hanya memenangi 3 stage. Tahun ini yang terbanyak 2 stage. Jadi tahun ini luar biasa, adalah tahunnya Richard Carapaz dan MVDP juga. Ya. Nah, itulah, ya, kesimpulan dari Tour de France tahun 2026 ini. Ya, saya berterima kasih justru sama viewer yang mengusulkan untuk membuat ringkasan-ringkasan atau review-review Tour de France tahun 2026 dengan senang hati, ya. Jadi dengan senang hati saya sajikan di episode kali ini. Ya, semoga episode kali ini menarik bagi Anda, ya, bermanfaat juga untuk memberi banyak informasi, dan bukan hanya itu, memberi semangat Anda untuk bersepeda. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.